Saya Bismillah wes. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Meiranda Nurmadisa Aziz, NIM G41180484, dan rekan saya, Alvin Dwi Vansuri, NIM G411871. Dan saya Ahdan Siti Wijanto, NIM G41180766. Dan saya Sakina Salsabila, NIM G41180798. kami, the meeting now has unlimited minutes. Kok ada tulisan itu barusan? Tapi di aku nggak ada. Ada juga di aku. Lagi. Ya more. Saya kira Wes. Iya sama. Kira bisa mati. satu. Emang mau mati? Loh. Tapi katanya barusan. Lagi. Di aku nggak ada waktunya kok. Ayo coba dah. Iya, tapi nggak ada peringatan waktunya nih di sini nih, nggak ada nih. Kalau kurang 10 menit biasanya. Ya. Cepat ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan. Dari kelompok kami yang terdiri dan bergontakan dari saya sendiri, Meiranda Nurmadisa Aziz, G41180484, dan rekan saya, Alvin Dwi Vansuri, NIM G411871. Dan saya Ahdan Siti Wijanto, NIM G41180766. Dan saya Sakina Salsabila, NIM G41180798. baik, untuk materi yang pertama akan kita sampaikan mengenai sistem informasi berbasis desktop, di mana sistem informasi berbasis desktop merupakan software milik desktop atau PC dan laptop yang mampu beroperasi secara offline dan harus menginstal terlebih dahulu. Sistem atau bahasa pemrograman pada desktop yaitu menggunakan bahasa pemrograman .NET, yaitu keunggulan membuat aplikasi Windows based melalui Internet Explorer. Yang kedua, bahasa Java. Keunggulan terdapat pada fitur seperti Java Virtual Machine, Garbage Collection, dan lain-lain yang bersifat multi-platform dan bergaya C++ dan pengumpulan sampah otomatis. Yang ketiga, ada bahasa pemrograman Delphi, di mana keunggulan dapat mengcompile menjadi single executable dan memudahkan distribusi dan meminimalisir masalah terkait dengan versioning. Kelebihan desktop yaitu yang pertama dapat berjalan dengan independen tanpa perlu menggunakan browser. Yang kedua, tidak perlu koneksi internet karena semua file yang diperlukan untuk menjalankan aplikasinya sudah terinstal sebelumnya. Dan yang ketiga, dapat dengan mudah memodifikasi settingannya. Dan yang keempat, prosesnya lebih cepat. Sedangkan kekurangan dari desktop yaitu apabila akan menjalankan aplikasi harus diinstal terlebih dahulu di komputer. Yang kedua, bermasalah dengan lisensi. Hal ini membutuhkan lisensi yang banyak pada setiap komputer. Yang ketiga, aplikasi tidak dapat dibuka di komputer lain jika belum diinstal. Yang keempat, biasanya memerlukan hardware dengan spesifikasi tinggi. Untuk penerapan dari desktop dalam bidang kesehatan, adapun penerapannya yaitu sistem monitoring denyut nadi pada suhu tubuh sebagai indikator level kesehatan pada pasien yang berbasis Internet of Things dengan metode Fuzzy Logic menggunakan Android. Nah, IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas dan memanfaatkan konektivitas yang tersambung secara terus-menerus. Dan IoT dapat digunakan dengan menggunakan akses point yang berbeda, sehingga koneksi tidak menjadi kendala. IoT dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang kesehatan. Dan IoT dapat digunakan untuk
memonitor kondisi pasien sehingga kondisi pasien tetap terpantau selama 24 jam. Selanjutnya, berbasis web. Untuk sistem informasi berbasis web adalah perangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mentransferkan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan informasi yang dipresentasikan dalam bentuk hypertext serta dapat diakses oleh perangkat lunak untuk mendukung pembuatan kegiatan dalam organisasi dalam mencapai tujuan. Kelebihan dari web sendiri yaitu kita dapat menjalankan aplikasi berbasis web dimanapun, kapanpun, tanpa harus melakukan penginstalan. Kedua, terkait dengan isu lisensi atau hak cipta, kita tidak memerlukan lisensi ketika menggunakan web-based application, sehingga lisensi telah menjadi tanggung jawab dari web penyedia aplikasi. Yang ketiga, dapat dijalankan di sistem operasi manapun, tidak peduli apakah kita menggunakan Linux, Windows, aplikasi berbasis web dapat dijalankan asalkan memiliki browser dan akses internet. Yang keempat, dapat diakses lewat banyak media seperti komputer, handheld, dan handphone yang sudah sesuai dengan standar WAP. Yang kelima, tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi untuk menggunakan aplikasi berbasis web ini, sebab di beberapa kasus, sebagian besar proses dilakukan di web server penyedia aplikasi berbasis web ini. Kekurangan dari web yaitu dibutuhkan koneksi intranet dan internet yang handal dan stabil. Hal ini bertujuan agar pada saat aplikasi dijalankan akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, dibutuhkan sistem keamanan yang baik karena aplikasi dijalankan secara terpusat, sehingga apabila server di pusat itu down, maka sistem aplikasi tidak bisa berjalan dengan semestinya. Untuk penerapan dari sistem informasi berbasis web ini dalam bidang kesehatan, yaitu contohnya aplikasi chatbox berbasis web pada sistem informasi layanan publik kesehatan di Malang dengan menggunakan metode TF-IDF, di mana chatbox ini merupakan program komputer yang dirancang untuk menstimulasi sebuah percakapan atau komunikasi yang interaktif kepada pengguna atau manusia melalui bentuk teks, suara, dan visual. Aplikasi yang dibuat telah diuji untuk mengetahui ketepatan dari jawaban sistem aplikasi dengan melalui pengujian, recall, dan precision. Untuk selanjutnya, berbasis mobile. Baik, untuk yang selanjutnya yakni sistem informasi berbasis mobile. Sistem informasi berbasis mobile biasanya juga disebut dengan Android, yang merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, malware, dan aplikasi. Android adalah sistem operasi untuk operasi telepon seluler berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk membuat aplikasi mereka sendiri. Pada awalnya dikembangkan oleh Android, sebuah perusahaan pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk ponsel, yang kemudian dibeli oleh Google. Untuk pengembangannya dibentuklah Open Handset Alliance atau OHE. Konsorium dari 34 perusahaan perangkat lunak, perangkat keras, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Adapun fitur-fitur aplikasi Android diantaranya seperti kerangka aplikasi, ada Dalvik mesin virtual, SQLite, grafik, dan fitur di Android ini juga mendukung media seperti berbagai format audio, video, dan berbagai format gambar seperti JPG, PNG, seperti itu. Kemudian ada juga mendukung GSM, Bluetooth, 8G, 3G, 4G, dan Wi-Fi. Ada juga fitur yang mendukung untuk kamera, GPS, kompas, NVC, dan accelerometer. Selanjutnya yaitu kelebihan Android. Yang pertama, Android ini sebagai platform mobile pertama yang lengkap, terbuka, dan bebas.
Dari lengkap itu, Android juga merupakan sistem operasi yang aman dan banyak menyediakan tools dalam membangun software dan memungkinkan untuk peluang pengembang aplikasi. Yang ketiga yaitu terbuka atau open source platform, di mana pengembang dapat dengan bebas untuk mengembangkan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu free platform. Aplikasi Android ini memiliki platform yang bebas untuk para developer, jadi tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk pengembangan platform Android. Kekurangannya, yang pertama itu update OS sistemnya yang memakan waktu yang cukup lama, kemudian terkadang saat dilakukan pengembangan itu dapat menimbulkan lag atau bahkan hang program. Kemudian jika terjadi pembaruan, dapat memakan memori penyimpanan yang cukup banyak ketika terdapat pembaruan aplikasi, kemudian memakan banyak resource sehingga mengurangi pemakaian baterai, dan terkadang Android rentan sekali terhadap virus. Selanjutnya penerapan dalam bidang kesehatan. Kita semua tahu bahwa Android ini memang sering sekali dipakai, digunakan dalam berbagai bidang di kehidupan ini, salah satunya yaitu dalam pengembangan aplikasi di bidang kesehatan, seperti pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu membuat aplikasi Sehatpedia dan IHEFF, di mana aplikasi ini digunakan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pelayanan kesehatan. Baik, untuk sistem informasi yang selanjutnya yaitu berbasis AI atau Artificial Intelligence. Sistem AI atau Artificial Intelligence saat ini sudah dan akan terus mempengaruhi berbagai kehidupan manusia di seluruh dunia. Apalagi teknologi AI sendiri telah menjadi pendorong utama hadirnya teknologi baru seperti Big Data, Chatbox, Mobile Swagmudi, robotika, dan Internet of Things. Pada saat ini, contoh penerapan AI terbanyak yaitu pada produk atau layanan teknologi terbaru, penelitian, analisis perilaku konsumen bagi perusahaan, mendeteksi penipuan, proyeksi pasar atau perkiraan penjualan, memantau keamanan di internet dan IT, serta mengotomatisasi pekerjaan. Klasifikasi AI yang pertama ada klasifikasi utama, yaitu terdiri dari strong AI atau kemampuan seperti manusia dan weak AI, seperti dilatih untuk tugas tertentu. Dan klasifikasi lain seperti reactive machines atau seperti Deep Blue yang mampu membuat prediksi pada catur. Yang kedua ada limited memory, seperti Maps yang bisa memberi keputusan langkah berikutnya, dan ada self-awareness, mengerti keadaan dan mengolah jadi informasi, dan yang terakhir ada theory of mind, merekomendasikan keinginan. Kelebihan dari artificial intelligence sendiri yaitu sebagai acting humanly, atau sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Kedua, thinking humanly, bisa berpikir seperti halnya manusia, dan thinking rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional, dan act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Untuk kekurangan AI sendiri, yaitu AI merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama seperti manusia. AI juga membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Penerapan dari AI di bidang kesehatan sendiri yaitu sistem pakar untuk diagnostik penyakit ISPA menggunakan metode faktor kepastian. Di mana sistem pakar merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pemikiran dan pengetahuan manusia ke dalam program komputer agar program di komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah yang spesifik seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli atau pakar. Implementasi sistem pakar banyak dilakukan untuk kepentingan komersial karena sistem pakar dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan seorang pakar dalam bidang tertentu ke dalam program komputer, dan sehingga dapat memberikan keputusan dan melakukan penalaran secara cerdas. Salah satu implementasi yang dapat diterapkan dalam bidang kedokteran adalah untuk melakukan diagnosa penyakit bagi pasien.
Yang kelima yaitu sistem informasi berbasis citra. Next. Pengolahan citra digital ini bertujuan untuk memperbaiki gambar yang kita lihat dari aspek radiometrik seperti peningkatan kontras, transformasi warna, dan restorasi citra, juga dari aspek geometrik seperti rotasi, translasi, skala, transformasi geometrik, kemudian dilakukan proses penarikan informasi ataupun deskripsi objek, guna untuk pengenalan objek yang terkandung di dalam sebuah citra, kemudian dilakukan kompresi atau reduksi data yang bertujuan untuk penyimpanan data, transmisi data, dan waktu pemrosesan. Bidang digital image processing ini atau pengolahan citra ini meliputi pengolahan digital image dari suatu komputer digital, sehingga dapat menghasilkan gambar dari seluruh spektrum elektromagnetik mulai dari gamma sampai ke gelombang radio. Kemudian penerapannya dalam bidang kesehatan sendiri dapat kita lihat yaitu dari alat yaitu ultrasonografi atau yang biasa kita kenal dengan USG, alat USG. Alat USG ini sudah cukup familiar digunakan dalam dunia medis di mana pelaksanaan prosedur diagnosis atau terapi dapat dilakukan dengan bantuan alat ini. Biasanya menggunakan probe, yaitu alat yang digenggam, kemudian diletakkan di atas tubuh pasien, kemudian digerakkan, diberi gel yang berair untuk memastikan penyerasian antara pasien dan probe. USG ini biasanya digunakan dalam kasus kehamilan oleh dokter spesialis kandungan atau SPOG untuk memperkirakan usia kandungan dan memperkirakan datangnya persalinan dalam dunia kedokteran secara luas, untuk dilakukan diagnosis atas bagian tubuh yang terbangun dari cairan. Selanjutnya, yaitu metodologi pengembangan sistem yang akan dijelaskan oleh Ahdantio. Baik, selanjutnya saya akan teruskan dari Pak Sakina. Di sini metodologi pengembangan sistem. Next. Untuk metode sistem development, di sini SDLC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini prototipe adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Next. Untuk tahapan-tahapan dari SDLC sendiri di sini melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, untuk mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. Untuk yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang baik. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Untuk yang keenam, merancang sistem informasi baru. Untuk yang ketujuh, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Yang kedelapan, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru. Next. Untuk kelebihannya sendiri dari SDLC ada dua, yaitu mudah diaplikasikan. Terus ada dia memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodaan, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk kekurangannya sendiri ada 4 untuk SDLC sendiri, yaitu mudah, jarang sekali proyek real, mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Yang kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Yang ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek di alur. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal.
Untuk yang keempat sendiri, pengembangan sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Next. Di sini ada metode waterfall. Metode waterfall sendiri ini pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Next. Tahapan-tahapan dari waterfall, di sini ada analisis kebutuhan perangkat lunak, ada desain, pembuatan kode program, pengujian, pendukung atau pemeliharaan. Kelebihan dari waterfall. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. Dokumen pengembang sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Untuk kekurangan waterfall, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Untuk pelanggan, sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat berkomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Untuk metode prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja, working system, yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Prototype sendiri juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. Next. Untuk tahapan-tahapan prototyping sendiri, di sini ada pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, menggunakan sistem, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi prototyping. Untuk kelebihan prototyping sendiri, prototype melibatkan user dalam analisis dan desain. Punya kemampuan menangkap requirement secara konkret. Terus digunakan untuk memperluas SDLC. Untuk kekurangan prototyping sendiri, proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel, dan menghadapi perubahan. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Alvin Dwi Mansuri. Baik, selanjutnya metode RAD, Rapid Application Development. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi lain itu. RAD menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, 60-90 hari dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Next. Selanjutnya, tahapan-tahapan RAD. Yang pertama, business modeling. Yang kedua, testing and turnover. Yang ketiga, application generation. Yang keempat, proses modeling. Yang kelima, data modeling. Kelebihan RAD ada dua. Yang pertama, RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Yang kedua,
Setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktu lebih efisien. Kekurangan RAD terdapat 4. Yang pertama, tidak cocok untuk proyek skala besar. Yang kedua, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak terpenuhi. Yang ketiga, sistem yang tidak bisa memodularisasi tidak cocok untuk model ini. Yang keempat, resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Next. Selanjutnya, metode spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Bohm adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dan prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sequential linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Tahap-tahap spiral. Yang pertama, komunikasi pelanggan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, perekayasaan. Yang kelima, konstruksi dan peluncuran. Yang keenam, evaluasi pelanggan. Selanjutnya, kelebihan spiral dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yang kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dan siklus kehidupan klasik dan memasukkan ke dalam kerangka kerja iteratif. Yang ketujuh, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Next. Selanjutnya, kekurangan spiral. Sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Dan butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Next. Metode Object-Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstrak objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam entitas. Filosofi objek-oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, perancangan, analisis, perencanaan, dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perencanaan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Tahapan-tahapan objek-oriented teknologi. Pada objek-oriented teknologi, ada beberapa metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satu yang terkenal adalah OMT, Object Modeling Technique. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam OMT ini adalah yang pertama, model objek. Yang kedua, model dinamis. Yang ketiga, model fungsional. Kelebihan objek-oriented teknologi. Yang pertama, uniformity. UMT kemungkinan merancang user interface secara integrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Yang kedua, understandability. Kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sebab pendekatan permasalahan sesungguhnya di lapangan. Yang kelima, reusability.
Dimungkinkan penggunaan kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Next. Kekurangan objek-oriented teknologi. Metodologi berorientasi objek merupakan konsep yang relatif baru, sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak dalam menentukan tool apa yang digunakan sebagai dasar analisis serta perancangan perangkat lunak. Metode end user development. Di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahannya adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan timbulnya private sistem informasi. Integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Next. Tahapan-tahapan end user development. Ada 4. Yang pertama, tahap inisiasi atau initiation, yaitu tahap di mana organisasi mulai pertama kali mengenal teknologi informasi. Yang kedua, tahap ketularan. Yang ketiga, tahap kendali. Yang keempat, tahap matang. Next. Kelebihan objek end user development. Yang pertama, dapat menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi. Yang kedua, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi karena dapat dikembangkan sendiri oleh pemakai. Yang ketiga, menambahkan atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembangan sistemnya, sehingga akan ada kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Yang keempat, dapat menambah kualitas pemahaman pemakai terhadap aplikasi yang dikembangkan serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Selanjutnya, kekurangan objek end user development. Yang pertama, karena pemakai sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri, maka dalam hal ini, pemakai sekaligus pengembang sistem dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai teknologi informasi, serta pemahaman tentang pengembangan sistem informasi. Yang kedua, end user computing memiliki risiko dapat mengganggu bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pemakai sistem. Yang ketiga, end user computing pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan teknis pemakai sekaligus pengembangan sistem. Oke, saya kembalikan kepada moderator, Miranda. Baik, mungkin itu dari kelompok kami mengenai pengembangan perangkat lunak bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.